Itulah ideologi yang harus dirancang, harus didesain, ya, harus dibuatkan mekanismenya sehingga konsep ini dipakai sampai akhir dunia. Karena kenapa? Rasulullah sadar betul dia adalah utusan Allah terakhir untuk memperbaiki manusia-manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala takwa, atau ujung-ujungnya kita dapat puncak tertinggi dari ibadah ini, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau menyampaikan salah satu dari konsep, ya, atau sistematika Islam, di mana kita kenal bahwa ada yang namanya mabda Islam. Kenapa disebut mabda Islam? Kenapa menjadi satu bahasan menarik dari mabda Islam? Mungkin pada saat awal berdirinya Islam, pada saat awal tersebarnya Islam di Jazirah sampai dengan ke Turki, sampai dengan ke Indonesia, kita mengenal adalah Islam adalah seolah-olah agamanya adalah agama ritual. Padahal yang dibangun oleh Rasulullah adalah satu sistematika, ya. Kenapa Islam itu harus diterapkan oleh negara? Kenapa? Salah satu contoh yang paling jelas adalah jihad. Jihad itu kalau disebut, kalau dilaksanakan oleh individu, oleh kelompok, namanya tawuran. Nah, kenapa itu jadi konsep bernegara atau dalam semua sistematika? Karena Islam itu harus tegak secara menyeluruh, dari A sampai Z, ya. Inilah menjadi satu konsep. Inilah jadi konsep awal. Dari mulai pembahasan Islam itu banyak, bukan hanya ritual sholat, bukan hanya ritual zakat, bukan hanya ritual puasa atau ritual haji atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi bagaimana sistem politik? Bagaimana Rasul ketika istilahnya masuk menjadi yang paling berat adalah ketika menyiapkan untuk perang Khaybar, menyiapkan untuk perang Khandaq, menyiapkan untuk Futuh Makkah. Itu adalah semua sistem perpolitikan. Yang kedua adalah sistem perpolitikan ini adalah yang dibuat konsep oleh Rasulullah adalah sistem pemerintahannya itu sendiri. Ada yang namanya wuzaro, ada yang namanya wulat, ada yang namanya amil, ada yang semua adalah sistematika pemerintahan. Nah, itu satu dari sistem. Sistem hukum yang harus diterapkan. Ada kodi hisbah, ada kodi mazolim, ada seluruh mekanisme ini itu menjadi satu mekanisme di dalam sistem hukum atau sistem sanksi. Ada orang yang mencuri dipotong tangan, ada yang orang yang istilahnya bugot, ada yang segala macam. Sistem hukumnya ada.
Sistem ekonominya jauh lebih luas lagi sebetulnya. Kenapa ini disebut mekanisme? Nanti bagaimana pendapatan negara dari apa saja, dari misalkan dari fai, misalkan dari gonima, misalkan dari horos, misalkan dari jizah, misalkan dari zakat gitu loh. Atau zakat untuk orang-orang khusus untuk 8 asnaf. Tapi mekanisme itu dikeluarkan. Nanti bagaimana pendapatan negara dari SDA, sumber daya alam. Yang digunakan mekanismenya adalah untuk ummah. Nah, mekanisme seperti mekanisme semua ini itu terjadi karena kenapa? Sistematika. Atau ada lagi adalah sistem kekerabatan, sistem waris, sistem segala macam. Itu diatur. Saya membayangkan betapa beratnya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu ini. Karena Rasulullah tahu bahwa apa yang dia terima itu sampai akhir dari dunia ini. Pemirsa bisa bayangkan ya, ketika saya dapat mandat, apa yang saya terima mandat itu akan saya bawa di zaman saya hidup sampai dengan anak, cucu, cicit segala macam, bisa jadi 50 abad mendatang itu harus diterapkan. Ketika satu sistematika itu harus diterapkan sampai 50 abad, sampai 100 abad kemudian, ini kita ngomong abad berarti 1000 tahun mendatang. Ketika ngomong 2000 tahun mendatang, ketika ngomong mendatang. Dan sistem ini, nah itulah mabda. Itulah ideologi yang harus dirancang, harus didesain, ya, harus dibuatkan mekanismenya sehingga konsep ini dipakai sampai akhir dunia. Karena kenapa? Rasulullah sadar betul dia adalah utusan Allah terakhir untuk memperbaiki manusia-manusia. Rasulullah pasti sudah paham betul, belajar dari Nabi Adam, belajar dari Nabi Nuh, belajar Nabi Ibrahim, ini. Kalau hanya untuk mereka mengenalkan Allah, mungkin itu lebih mudah. Tetapi yang harus dirancang, harus diterapkan, harus dimasukkan di dalam konseptual, yaitu dalam ideologi. Kalau istilah Setaki itu adalah mabda. Karena kenapa? Seluruhnya ini harus dipakai dan layak dipakai sampai manusia akhir zaman. Bisa bayangkan, zaman Rasul itu belum yang namanya teknologi pesawat, teknologi Z, teknologi rudal, teknologi apapun belum ada. Ya. Sehingga kata-kata buruk bentuknya adalah kuda dan bersayap itu hanya untuk menunjukkan kecepatan. Ya, karena pemahaman pada saat itu yang paling cepat larinya adalah kuda, yang paling cepat terbangnya adalah burung yang punya sayap. Konsep itu harus dipakai. Nah, mabda ini harus dipakai sampai akhir zaman. Jadi kita bayangkan aturan Allah ini dipakai di zaman AI sekarang itu juga tidak keliru. Di zaman serba canggih, serba istilahnya serba seolah-olah Allah itu tidak ada karena cukup dengan AI, itu udah beres. Nah, konsep Islam yang harus diterapkan sampai akhir zaman inilah yang disebut konsep ideologi. Karena kenapa? Yang tadi politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sistem sosial, sistem segala macam itu harus terlaksana. Bahwa sistem sanksinya harus terlaksana. Itulah keadilan sistem, itulah keadilan Allah.
Mudah-mudahan di bulan baik ini, di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh orang-orang yang penuh ketakwaan ini, kita menjadi salah satu pengusung, salah satu pendirian, salah satu orang yang terpilih untuk menegakkan syariatnya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.